Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lisya Dini, NIM 241223044. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Bisnis. Untuk pertanyaan pertama yaitu 6 prinsip dasar komunikasi bisnis. 1. Prinsip tujuan. Komunikasi harus memiliki tujuan yang jelas, seperti menyampaikan informasi, mempengaruhi, atau membangun relasi. Untuk contohnya yaitu seorang manajer mengadakan rapat tim untuk menjelaskan target penjualan kuartal berikutnya, sehingga semua anggota memahami tujuan dan strategi yang akan dijalankan. Yang kedua yaitu prinsip pemahaman bersama. Komunikasi efektif terjadi bila pesan yang dikirimkan dapat dipahami seperti yang dimaksudkan oleh pengirim. Contohnya, dalam proyek IT, programmer dan klien saling menyepakati istilah teknis dan kebutuhan sistem agar tidak terjadi salah persepsi. Yang ketiga yaitu prinsip kepedulian. Komunikasi yang baik memperhatikan kebutuhan, perasaan, dan perspektif pihak lain. Contohnya, HRD memberi feedback kepada karyawan dengan empati, memperhatikan kondisi psikologis karyawan agar pesan tidak menyinggung. Yang keempat yaitu prinsip konteks. Prinsip konteks yaitu situasi atau konteks, waktu, tempat, hubungan sosial memengaruhi makna pesan. Contohnya seperti presentasi bisnis ke klien asing dilakukan dalam suasana formal dengan bahasa profesional untuk menunjukkan rasa hormat. Yang kelima yaitu prinsip konsistensi. Komunikasi harus konsisten antara pesan verbal dan non-verbal. Contohnya, seorang supervisor yang memberi motivasi dengan semangat dan ekspresi antusias akan lebih meyakinkan daripada dengan wajah datar. Yang keenam yaitu prinsip etika. Komunikasi harus jujur, terbuka, dan tidak merugikan pihak lain. Contohnya seperti dalam rapat evaluasi, seorang staf melaporkan kegagalan proyek secara terbuka, disertai solusi yang bertanggung jawab. Perbedaan budaya dapat mempengaruhi persepsi, gaya komunikasi, bahasa tubuh, serta penggunaan waktu dan ruang, yang semuanya berdampak pada efektivitas komunikasi dalam lingkungan bisnis global. Kali ini saya akan mengambil studi kasus komunikasi bisnis antara negara Indonesia dan Jerman dari segi perbedaan budaya. Untuk Indonesia, budaya kolektivis dan Hicks konteks komunikasi cenderung tidak langsung, menjaga harmoni, dan sangat menghormati hierarki. Sedangkan untuk Jerman, budaya individualis dan low konteks komunikasi langsung, terstruktur, dan efisien. Untuk situasi, sebuah perusahaan manufaktur Indonesia menjalin kerjasama dengan mitra dari Jerman untuk membangun sistem produksi berbasis otomasi. Lalu masalah yang muncul, tim Jerman kecewa karena proses diskusi dan pengambilan keputusan di Indonesia terlalu lambat dan sering tidak langsung ke poin utama. Lalu untuk tim Indonesia merasa tidak nyaman karena gaya bicara tim Jerman dianggap terlalu keras dan terkesan tidak sopan, padahal mereka hanya ingin efisien. Dampaknya terjadi miskomunikasi yang menyebabkan penundaan proyek dan munculnya ketegangan antara tim. Untuk solusinya yaitu tim Indonesia mulai menggunakan komunikasi tertulis untuk memperjelas kesepakatan. Tim Jerman mulai lebih sabar dan terbuka untuk sesi diskusi informal sebelum pertemuan formal. Keduanya menyepakati aturan komunikasi bersama di awal proyek termasuk waktu tanggapan, jalur komunikasi, dan ekspektasi. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu perbandingan komunikasi verbal dan non-verbal. Dalam segi definisi, verbal, penyampaian pesan lewat kata-kata, bisa lisan atau tulisan. Sedangkan nonverbal, penyampaian pesan lewat ekspresi wajah, gerak tubuh, nada suara, dan postur. Untuk dalam segi keunggulan, verbal jelas, langsung, bisa dijelaskan atau didokumentasikan. Sedangkan nonverbal lebih emosional, intuitif, dan menunjukkan makna tersembunyi. Yang ketiga yaitu keterbatasan. Verbal bisa dimanipulasi atau disalahartikan jika tidak jelas, sedangkan nonverbal sulit dikendalikan dan bisa bertentangan dengan kata-kata. Yang keempat yaitu contoh verbal. Contohnya itu seperti rapat, presentasi, percakapan lisan, atau email. Nonverbal, kontak mata, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara. Mengapa komunikasi nonverbal sering dianggap lebih jujur? Karena sinyal nonverbal muncul secara spontan dan sulit dikontrol dengan sadar atau
atau secara sadar. Misalnya seseorang mungkin bisa berkata, "Saya baik-baik saja," tapi ekspresi wajah murung, suara gemetar, atau tubuh tegang bisa menunjukkan sebaliknya. Dalam konteks profesional, atasan atau rekan kerja sering menangkap kejujuran emosional lewat bahasa tubuh meskipun kata-katanya terdengar meyakinkan. Contoh kasus kesalahpahaman yaitu seorang manajer memberi umpan balik kepada karyawan, "Kerja kamu bagus, lanjutkan ya." Itu komunikasi verbal. Namun saat mengatakan itu, ekspresi wajah manajer datar, tidak ada senyum, nada suara datar, dan dia sambil melihat ke arah lain atau komunikasi nonverbal. Akibatnya, karyawan merasa tidak benar-benar dihargai atau bahkan mengira manajer tidak tulus. Ini bisa membuat bingung atau bahkan demotivasi, padahal secara lisan sudah dipuji. Soal nomor 3 yaitu arti dari kasus atau kesalahan persepsi budaya. Kasus ini menggambarkan benturan nilai budaya antara budaya individualistik dan kolektivistik. Manajer dari Amerika Serikat atau budaya individualistik terbiasa dengan nilai seperti inisiatif pribadi, tanggung jawab individu, dan otonomi dalam bekerja. Baliknya, tim dari Indonesia atau budaya kolektivistik lebih menghargai kerjasama tim, harmoni kelompok, serta pengambilan keputusan secara kolektif. Kesalahan persepsi budaya yang terjadi adalah: 1. Manajer menganggap tim tidak proaktif atau kurang semangat karena mereka tidak langsung mengambil inisiatif. Yang kedua, sementara tim merasa bingung atau enggan bertindak tanpa arahan karena takut melanggar norma kelompok atau hierarki. Solusinya, strategi komunikasi lintas budaya yang dapat diterapkan manajer. Yang pertama yaitu pendidikan dan pelatihan lintas budaya. Manajer perlu belajar dan memahami nilai-nilai budaya lokal, termasuk bagaimana komunikasi, otoritas, dan keputusan dijalankan dalam konteks kolektivistik. Yang kedua yaitu menyesuaikan gaya komunikasi. Manajer sebaiknya memberikan instruksi yang jelas dan spesifik, karena tim cenderung menunggu arahan yang eksplisit, dan gunakan pendekatan kolaboratif dalam memberikan tugas, seperti mengundang masukan atau berdiskusi sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu membentuk sistem umpan balik yang terstruktur. Sediakan forum rutin untuk diskusi tim agar tercipta ruang konsensus, sekaligus bisa melatih tim untuk lebih percaya diri menyampaikan ide. Untuk soal yang keempat, rencana strategi komunikasi sebagai pemimpin rapat penting lintas departemen. Yang pertama, tujuan rapat dan agenda ringkas. Tujuan yaitu menyelaraskan visi antar departemen terhadap proyek atau isu yang sedang dibahas. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan masing-masing departemen. Yang ketiga, menghasilkan keputusan bersama dan rencana aksi yang konkret. Untuk agenda ringkas yaitu pembukaan dan penyampaian tujuan. Waktunya mungkin sekitar 5 menit. Yang kedua, pemaparan singkat dari tiap departemen. Untuk yang ketiga, diskusi isu utama dan sinergi kebutuhan. Mungkin itu nanti kita berikan waktu 20 menit. Yang keempat, identifikasi solusi dan rencana tidak lanjut. Kurang lebih untuk penjelasannya sekitar 15 menit. Yang kelima, kesimpulan dan penetapan PAC serta timeline, yaitu sekitar 5 menit. Untuk yang kedua, teknik menjaga partisipasi merata. 1. Aturan main awal menetapkan bahwa semua suara penting dan setiap departemen diberi waktu bicara yang sama. Yang kedua yaitu fasilitasi aktif. Sebagai pemimpin, mengarahkan diskusi dan memberi pertanyaan terbuka kepada peserta yang cenderung diam. Ketiga, gunakan metode round robin, memberi giliran berbicara secara bergiliran agar semua peserta dapat menyampaikan pendapat. Yang keempat yaitu manfaatkan teknologi, misalnya polling cepat atau papan ide digital untuk menjaring ide dari semua orang. Yang ketiga yaitu antisipasi terhadap konflik yang mungkin muncul. 1. Bangun suasana saling menghargai sejak awal. Tekankan bahwa perbedaan pendapat adalah bagian dari solusi. Jika konflik terjadi, akui secara netral. Minta klarifikasi tanpa menyalahkan, lalu ajak kembali ke fokus rapat dan solusi bersama. Yang ketiga yaitu gunakan teknik reframing atau mengalihkan perspektif dari konflik menjadi peluang kolaborasi. Yang terakhir yaitu strategi tindak lanjut rapat.
1. Notulen dan ringkasan hasil rapat dikirim dalam 1 kali 24 jam, mencakup keputusan, PAC, timeline, dan poin diskusi penting. Yang kedua, buat grup komunikasi, misalnya WhatsApp, untuk update progres dan koordinasi lanjutan. Yang ketiga, tindak lanjut progres berkala, tentukan check-in meeting atau mingguan atau bahkan bulanan atau update via email. Yang terakhir yaitu evaluasi efektivitas rapat, misalnya melalui survei singkat agar pertemuan berikutnya lebih efisien. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.